ayat ke-30. Yauma tajidu nih di pojok. Ayo silakan sini yang butuh bantuan, saya bantu. Surah Ali Imran itu surah yang ketiga, ayatnya adalah ayat yang ke-30. Sudah ketemu ayatnya? Yauma tajidu kullu nafsin. Baik, kalau begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Wa ma 'amilat min tawaddu law anna bainaha tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allaha war rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim.
dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
Terima kasih atas tilawahnya. Semoga dengan tilawah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan, dan juga menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabili syariatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labnu fid dar wa la yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Rawahu Tirmidzi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, kita masih mengkaji tema merupakan kelanjutan beberapa bulan yang lalu, itu adalah kekasih-kekasih Allah. Dalam bahasa Arabnya atau bahasa Qur'annya kekasih ini wali, ya, waliyun. Wali itu maknanya adalah kekasih, orang yang dikasihi Allah, orang yang dicintai Allah. Jamak dari wali adalah aulia, ya. Jamak dari wali adalah aulia. Di dalam Quran maupun hadis Allah dan Rasulnya menyebut istilah wali yang jamaknya adalah aulia, kekasih-kekasih. Umpamanya Allah berfirman, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah adalah orang yang tidak dirundung rasa takut dan rasa bersedih. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi wali ini, ya, bahasa kitanya adalah kekasih, orang yang hidupnya itu insya Allah akan terhindar, dijauhkan dari perasaan takut, ya, dan perasaan bersedih. Jadi menghadapi hidup ini dengan kegembiraan, menghadapi hidup ini dengan senang, berhappy-happy, ya, bukannya bersedih apalagi takut. Kenapa? Karena itu adalah buah daripada imannya kepada Allah. Yang demikian itu adalah buah daripada amal solehnya, kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Sehingga menghadapi hidup ini tidak ada perasaan takut apalagi bersedih. Jadi karena beriman dan beramal soleh, atau orang yang beriman dan beramal soleh berarti mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Karena dia percaya, dia yakin bahwa dia selalu bersama dengan Allah.
Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, siapa orang yang bertakwa, maka ia akan diberikan jalan keluar, solusi terhadap permasalahan yang ia hadapi, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya, yaitu dari arah yang tidak diduga-duga dan diperhitungkan. Ya, jadi paling tidak dua ayat itu ya memberikan keyakinan kepada kita, memberikan pengokohan, kekuatan kepada kita. Jadi menghadapi hidup ini tidak perlu ada yang ditakutkan dan dikhawatirkan. Ya, jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah selalu bersama dengan mereka. Ya, Allah selalu bersama dengan mereka. Jadi kalaulah kita mencari rizki, karena mencari rizki ya merupakan amal soleh. Begitu. Jadi kalau kita ditanya kenapa kita mencari rizki, karena mencari rizki merupakan bagian daripada amal soleh. Seperti halnya kita melakukan amal soleh yang lain, sholat, puasa, zakat, haji, tilawah Quran, zikir, termasuk taklim di dalamnya. Itu adalah merupakan contoh-contoh dari amal soleh. Maka mencari rizki juga adalah merupakan contoh daripada amal soleh, ya, merupakan kebaikan. Mana contohnya di dalam Quran, perintah Allah kepada kita untuk mencari rizki. Perhatikan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Ya, surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Di mana ayat yang ke-9-nya perintah Allah kepada kita apabila kita disuruh ya untuk mendirikan sholat Jumat, maka segeralah kita pergi ke masjid, tinggalkan seluruh aktivitas yang kita lakukan. Untuk sementara kita break dulu, yaitu untuk mengingat Allah. Pergi ke masjid, mendengarkan khatib menyampaikan khutbahnya, kita dengarkan apa nasihat mereka ketika khatib itu menyampaikan khutbahnya kepada kita. Setelah itu kita sholat 2 rakaat, yaitu sholat Jumat. Tapi setelah kita sholat Jumat, maka tidak boleh kita berlama-lama di masjid. Kita segera diperintahkan untuk keluar dari masjid, bertebaran di muka bumi ini untuk mencari sebagian dari rizki. Kita bekerja mencari nafkah. Jadi Allah berfirman, "Faidza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila kalian telah menyelesaikan sholat Jumat kalian, maka segeralah kalian bertebaran di muka bumi ini, carilah rizki, carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jangan lupa kita mengingat Allah sebanyak-banyaknya, ya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan itu kalian akan menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang beruntung, ya, tidak menjadi orang yang merugi. Di dunia beruntung dan insya Allah di akhirat juga beruntung. Jadi kalau kita ditanya sekali lagi, kenapa kita bekerja? Karena bagi kita kerja adalah merupakan bagian dari amal soleh, seperti halnya amal soleh yang lain. Begitu, ya. Jadi kita bekerja itu karena kita beramal soleh. Sedangkan amal soleh adalah merupakan perintah Allah. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah. Jadi kita kembali kepada tema kita. Jadi wali itu siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu adalah merupakan waliullah. Jadi kalau bahasa kitanya wali itu adalah kekasih Allah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah.
Apa di antara ciri alamat wali-wali Allah itu? Sehingga kita mengenal siapa wali Allah itu. Cirinya yang pertama adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi mohon diingat ini. Jadi wali Allah itu adalah ciri yang pertama adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Taqwallahu azza wa jalla. Taqwallahi azza wa jalla. Bertakwa kepada Allahu azza wa jalla. Yang kedua adalah taatullahi wa rasulih. Itu orang yang berusaha untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi setelah takwa kepada Allah, yang kedua ciri wali Allah itu adalah orang yang berusaha untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Terhadap perintah ia berusaha melakukannya, melaksanakannya. Terhadap larangannya berusaha untuk meninggalkannya. Yang ketiga adalah al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi rupanya di antara amal soleh itu, nah ini yang mungkin jarang diungkap, ya, yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi artinya kita mencintai sesuatu atau mencintai orang atau mencintai amalan, mencintai golongan, alasannya adalah karena kita cinta kepada Allah. Sebagaimana halnya kita benci kepada sesuatu, benci kepada seorang, benci kepada golongan, yaitu juga karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan. Tapi alasannya adalah cinta dan benci itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga merupakan ciri alamat yaitu wali Allah. Kemudian yang keempat adalah az-zuhdu fid dunya. Jadi zuhud terhadap dunia. Zuhud ini bukan membenci, ya, bukan benci terhadap dunia. Jadi zuhud ini orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Jadi bukan berarti dia tidak peduli dengan dunia, ya, tapi dia lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya. Ya, bukan berarti dunianya ditinggalkan. Dunia juga diperhatikan, tetapi perhatian mereka terhadap akhirat jauh lebih utama. Ya. Kemudian yang kelima adalah adamul gulu fil ibadah. Jadi di antara ciri wali Allah itu adalah adamul gulu, tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim di dalam beribadah. Jadi ternyata wali Allah itu adalah orang yang dalam beribadahnya tidak ekstrim. Jadi beribadahnya itu dia biasa, ya, tidak melampaui batas. Artinya ya sholat biasa, sholat 5 waktu, kemudian juga sholat sunnah, begitu. Ya, dia tidak berlebih-lebihan, ya, terhadap ibadah kepada Allah. Mungkin ini bapak-bapak, saudara-saudara masih teringat. Rupanya ada beberapa orang sahabat miskin, begitu. Sahabat miskin yang ke rumah siapa? Ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi diterimanya oleh Aisyah. Rasulullahnya ada, mungkin Rasulullah ya sedang beristirahat begitu kira-kira. Jadi Aisyah lah yang menerima orang-orang miskin ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, bukan miskin ya, artinya sahabat biasa saja ya, datang ke rumah Rasulullah, yaitu bertanya perihal bagaimana ibadahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menerima siapa? Yaitu istri Rasulullah yang bernama Aisyah. Apa yang ditanyakan oleh mereka? Ya, yang ditanyakan oleh mereka bagaimana ibadahnya Rasulullah. Tentu Aisyah menjelaskan ibadahnya Rasulullah, yaitu ya qiyamul lail, Rasulullah juga puasa sunnah dan lain sebagainya. Akhirnya mereka berkesimpulan atau punya pendapat, kalau Rasulullah manusia yang sudah dimaafkan segala dosa dan kesalahannya, ibadahnya masih semangat seperti itu, lalu mereka mengukur diri mereka. Ya, Rasul orang yang paling dicintai oleh Allah, dikasih oleh Allah, ibadahnya masih begitu semangat. Lalu bagaimana mereka yang mereka merasakan ya yaitu jauh dari Allah? Akhirnya
ketiga sahabat ini berjanji. Ada yang mau sholat malam kemudian tidak mau tidur, tidak mengawali dulu tidur. Padahal kita sunnahnya adalah sholat malam itu diawali dengan tidur terlebih dahulu. Bapak tidur dari sore, umpamanya dari jam 8. Itu biasanya kalau orang sudah kepala 5, ya tidur dari jam 8, biasanya jam 11, jam 12 itu biasanya bangun, ya beda dengan anak muda. Ya paling tidak pipis, ya kan Pak ya? BAK, buang air kecil, ya. Jadi orang tua itu remako itu kalau tidur sudah 4 jam itu biasanya bangun ya karena ingin buang air kecil. Dan itu biasanya tidak mudah untuk tidur lagi. Maka kalau saya menyarankan ya ketika bangun mendusin bahasa Bekasinya itu lebih baiknya kita bersuci, ya kita sikat gigi, kita berwudu, kita melakukan sholat. Biasanya kalau sudah kita bangun 1 jam itu biasanya tidur nikmat lagi, betul nggak? Nah, ya. Jadi sunnah kita ya ketika kita bangun maka kita melanjutkan dengan sholat malam. Sementara sahabat ini tadi yang datang ke rumah Rasulullah diterima oleh Aisyah, ya ketika mendapat penjelasan dari Aisyah tentang ibadahnya Rasulullah, akhirnya ada yang berjanji tidak mau tidur melainkan sejak sholat Isya sampai subuh mau ngapain? Mau sholat malam qiyamul lail. Kira-kira kalau satu malam tidur, satu malamnya bangun untuk melakukan sholat, besok harinya kira-kira gimana tuh Pak di pagi harinya? Oh, ya kan, gak bisa bekerja, ya karena ngantuk. Tidak disunahkan semacam itu. Kemudian ada lagi sahabat yang berjanji mau berpuasa terus, ya mau berpuasa terus menerus, ya mau berpuasa terus menerus. Ya, padahal puasa sunnah sudah cukup banyak. Apa saja puasa sunnah umpamanya? Yang sehari-hari kita puasa Senin dan Kamis. Kalau kita setiap bulannya melakukan puasa Senin Kamis, berapa kali Senin Kamis itu? Ada berapa coba? Hitung. Sepekan ada 4 paling tidak, ya kan Pak ya? 4 pekan. Kemudian 1 pekannya ada 2 hari, Senin dan Kamis. Berarti 4 pekan kali 4. Berarti berapa? 8 hari. Karena hari itu bukan 28 tapi ada 30, ada 31. Jadi kemungkinannya dia bisa puasa bisa 9 hari. Ya, katakanlah 10 deh. Jadi berarti sudah 1/3 bulannya dia berarti berpuasa. Artinya bagi bapak yang melakukan puasa sunnah katakanlah Senin Kamis saja, melakukannya rutin, insya Allah itu sudah sangat luar biasa bagusnya. Ya, sudah sangat luar biasa bagusnya. Apalagi kalau sudah selain Senin Kamis ditambah lagi dengan Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan Ayyamul Bid, yaitu di tanggal 13, 14 dan 15. Padahal kita bagi bapak-bapak nih ya, bagi yang tidak sanggup puasa Senin Kamis karena tadi ternyata ada 9 hari dalam setiap bulan, boleh diganti dengan puasa Ayyamul Bid. Itu sudah sangat bagus. Begitu Rasulullah menyarankan kita. Karena setiap kebaikan insya Allah akan diganjarnya, akan dibalas oleh Allah menjadi 10 kebaikan, malah dilipat gandakan lebih daripada 10 kebaikan. Jadi artinya kalau setiap bulan kita sudah melakukan puasa sunnah selama 3 hari Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 kali 10 menjadi berapa Pak? 3 kali 10 berapa? 30. Sedangkan 1 bulan harinya sebanyak berapa? 30. Berarti siapa orang yang melakukan setiap bulannya puasa Ayyamul Bid, berarti seolah-olah puasa setiap tahun, setiap hari seolah-olah. Karena ya Al-Quran maupun hadis menyebutkan 1 kebaikan akan dibalasnya menjadi 10 kebaikannya. Seperti itu, dan malah dilipat gandakan lebih banyak daripada itu. Paham Pak maksudnya? Jadi kalau kita membiasakan diri puasa Ayyamul Bid setiap bulannya 3 hari saja, 13, 14, 15 itu sama dengan kita puasa 1 bulan. Sedangkan setiap bulannya kita puasa sama dengan kita puasa 1 tahun penuh. Begitu Rasulullah menyarankan kepada kita, bagi yang tidak sanggup puasa Senin Kamis, maka puasanya diganti dengan puasa Ayyamul Bid. Apalagi kalau ya
ditambah juga puasa Senin Kamis yang luar biasa. Artinya sudah cukup. Rasulullah sudah menganggap cukup, ya. Sementara tadi sahabat ada yang berjanji mau puasanya setiap hari. Tidak disarankan dalam Islam. Nah, orang yang puasanya setiap hari itu disebut dengan gulu. Itu disebut dengan melampaui batas, berlebih-lebihan. Padahal diantara ciri, ya, wali-wali Allah adalah adamul gulu fil ibadah, yaitu tidak melampaui batas di dalam beribadah. Termasuk tadi orang yang sholat malamnya yaitu 1 malam penuh, itu tidak disarankan. Karena sunahnya tadi sholat malam itu adalah diawali dengan apa katanya? Tidur terlebih dahulu. Malah ada sahabat yang ketiga, dia mau berjanji tidak mau nikah. Ya rupanya ada yang masih bujangan, tidak mau nikah. Karena menurut dia mungkin dengan nikah dia jadi terganggu beribadahnya, menurutnya. Tapi ternyata ya pendapat itu adalah pendapat yang salah, tidak dibenarkan. Rasulullah sendiri ternyata beristri. Rasulullah menggauli istrinya, ya layaknya manusia lain, layaknya kita. Ya, karena dengan bergaul dengan istri, ya akhirnya kita hidup menjadi tenang. Makanya biasanya ya ceramah pernikahan itu ada disebut dengan tujuan nikah adalah samara. Ya, tujuan nikah itu adalah samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, sakinah menjadi tenang, mawaddah ya yaitu berkasih sayang, rahmah saling memberi. Ya, jadi tujuan nikah apa diantaranya? Yaitu samara, sakinah yaitu membuat tenang, mawaddah yaitu saling cinta, rahmah saling membagi, saling kasih sayang. Ya, karena manusia itu sifatnya begitu. Ada orang yang dia cintai, ada orang yang dia mau beri dan membuat dirinya menjadi tenang. Itu ya sunnah daripada pernikahan. Makanya sunnah kita untuk menikah. Allah dan Rasulnya sangat cinta, sangat suka ya orang yang nikah. Jadi orang yang jomblo dengan sengaja jomblo kecuali satu hal dan lain sebagainya, ya itu tidak diperkenankan. Makanya ketika ada sahabat ya yang tidak mau nikah, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? La ruhbaniyata fil Islam. Jadi kata beliau tidak ada kerahiban, ya ahlan masalan Pak Arif. Kata beliau la ruhbaniyata fil Islam. Tidak ada kerahiban di dalam Islam. Rahib itu apa? Dulu di zaman dahulu ya pendeta-pendeta itu tidak mau nikah. Tidak mau beristri. Dia mau mengabdi ke gereja saja. Ya, dia mau mengabdi di gereja sehingga dia tidak mau nikah. Tapi konon mohon maaf ya, ternyata karena dia menyalahi kudrat, menyalahi ketentuan Allah, akhirnya ya yaitu melakukan ya perbuatan keji di gereja. Konon katanya gereja itu banyak kuburan bayi, ya banyak kuburan bayi. Kenapa? Karena menyalahi kudrat. Baginda Rasulullah tadi mengatakan apa katanya? La ruhbaniyata fil Islam. Tidak ada kerahiban di dalam Islam. Artinya tidak ada orang yang tujuannya membujang karena satu dan alasan, enggak boleh ya, begitu. Jadi dia diperintahkannya adalah untuk menikah. Karena nikah itu adalah sunnah para nabi, sunnah para rasul, sehingga beliau mengatakan tidak termasuk golongan kami, yaitu orang yang tidak mau menikah. Nah inilah diantara ciri wali Allah itu adalah adamul gulu fil ibadah, tidak melampaui batas di dalam beribadah. Nah ternyata ketika sahabat yang berpendapat semacam itu ya di hadapan Aisyah, akhirnya Rasulullah rupanya tertarik untuk keluar akhirnya, karena memahami agama dengan pemahaman yang salah. Rasulullah keluar. Apa kata Rasulullah? Kaliankah yang mengatakan begini begitu tadi yang pertama ada yang mau apa katanya? Terus menerus melakukan qiyamul lail, tidak mau tidur 1 malam suntuk. Yang kedua mau puasa terus menerus, ya. Yang ketiga tidak mau menikah. Akhirnya membuat Rasul ya yaitu terdorong untuk keluar menjelaskan Islam. Apa kata beliau? Aku adalah orang yang paling paham agama. Nah ini ketika Rasul mengatakan aku orang yang paling paham beragama, itu bukannya kesombongan Pak ya.
Aku adalah orang yang paling paham agama, aku adalah orang yang paling bertakwa, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, tapi aku berpuasa, aku juga berbuka, aku sholat malam, tapi aku juga tidur, ya, aku juga beristri. Begitulah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama ini, ya, kita melakukan agama ini, kita mempraktekkan agama ini harus di atas landasan ilmu. Ulangi lagi, ya. Jadi kita mempraktikkan agama, menjalankan agama, mengamalkan agama harus di atas landasan ilmu. Makanya sangat wajib menuntut ilmu itu. Malah kita di dalam beribadah, di dalam beraktivitas itu harus ada landasan ilmunya. Apa ilmunya? Maksudnya Quran dan al-hadis, Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lama saya ditanya, yaitu perihal ada orang-orang yang ekstrim, ya, yaitu melakukan bom bunuh diri, ya, dan lain sebagainya. Apakah itu adalah ajaran Islam? Karena mohon maaf, ternyata juga ada, ya, yaitu pemuda Islam, ya, walaupun tidak seluruhnya, ada juga pemuda kafir yang melakukan bom bunuh diri, ada. Ini contoh aja, ya. Bukan berarti saya benci terhadap pemuda itu, ya. Jadi pertanyaan, ini ada pertanyaan ibu-ibu yang bertanya kepada saya, itu Pak, bagaimana, ya, orang yang ekstrim sampai melakukan bom bunuh diri itu seperti apa, ya, dalam Islam? Saya bilang, ya, itu di dalam Islam itu, ketika kita membawa sajam, apa sajam? Senjata tajam atau sempi, ya, senpi, senjata api, golok umpamanya, atau pedang, pisau dan lain sebagainya, atau mungkin bedil begitu, ya, kemudian apa? Senjata yang kecil apa? Pistol dan lain sebagainya. Itu tidak boleh diperlihatkan. Ya, ketika kita lewat, ya, di keramaian, itu nggak boleh kita ketika membawa senjata tajam dan senjata api diperlihatkan. Apalagi tujuannya untuk menakut-nakuti orang, ya, apalagi tujuannya untuk menakut-nakuti orang. Itu tidak boleh dalam Islam itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang orang membawa senjata api atau senjata tajam, yaitu dengan tidak ditutup, ya, malah sengaja menakut-nakuti orang, itu dilarang. Makanya, ya, ajaran Islam itu justru kebalikannya, yaitu ajaran kasih sayang. Ya, ajaran Islam itu ajaran kasih sayang. Ketika Rasulullah mencium cucunya, kemudian dilihat oleh sahabat Badui. Nah, sahabat Badui itu artinya bukan orang perkotaan, istilahnya orang Arab pegunungan, orang yang jauh dari kehidupan perkotaan. Ya, dia melihat, ya Rasulullah, saya punya anak 10 katanya, banyak rupanya anaknya. Dia bilang, tidak ada satupun saya cium. Apa lalu kata Rasul? Man la yarham la yurham. Jadi orang yang tidak ada rasa kasih sayang, dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah akan menyayangi kita, itu karena buah daripada sayang kita, cinta kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi ajaran Islam itu ajaran berkasih sayang. Makanya Rasul pernah menyampaikan, ada satu masyarakat yang kata Rasul, masyarakat itu adalah, atau orang itu adalah, ya, apabila kamu lihat dia sholatnya, kamu malu apabila kamu membandingkan sholat kamu dengan sholat mereka. Kamu malu kalau kamu membandingkan sodako kamu dengan sodako mereka. Kamu malu baca Quran kamu dengan bacaan Quran mereka, karena mereka lebih banyak, ya, baca Qurannya. Begitu pula puasanya. Jadi puasa mereka jauh lebih banyak daripada puasa kamu, sehingga kamu malu kalau kamu membandingkan ibadah kamu dengan ibadah mereka. Tapi kata Rasul, baca Qurannya tidak lebih daripada lak-lakannya, tidak lebih daripada kerongkongannya. Artinya mereka banyak membaca Quran, banyak beribadah, tetapi tidak berdasarkan pemahaman. Ini lagi-lagi saya menyebut pemahaman sangat penting. Siapa mereka itu? Itulah yang disebut dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, orang-orang yang keluar baik dari barisan Ali maupun dari barisan
Muawiyah. Bapak sudah tahu kan kisahnya timbulnya Khawarij. Khawarij di zaman Rasulullah belum ada. Ya, cuman cikal bakalnya mulai ada. Lalu Rasulullah sebutkan Khawarij itu. Nah, itulah tadi yang suka melakukan pemboman itu ya terhadap kaum muslimin juga, terhadap kaum muslimin, yaitu bisa jadi mungkin orang-orang Khawarij yang sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata kita bukan hanya kita diperintahkan ibadah mahdoh kita kepada Allah baik, ya baca Quran, sholat malam, puasa, ya dan lain sebagainya, tetapi kepada sesama manusia pun kita diperintahkan untuk berkasih sayang. Karena kasih sayang itu adalah merupakan ajaran apa? Ajaran Islam. Ya. Kemudian di antara ciri alamat waliullah itu adalah al-ma'rifatus shahihah bi umuriddin. Nah, ya. Jadi mengetahui, memahami secara benar urusan agama. Jadi berusaha untuk memahami ya hal-hal di sekitar agama. Walaupun kita tidak dituntut ya menjadi ulama, tetapi paling tidak urusan-urusan agama yang sifatnya wajib kepada kita itu harus kita tuntut, harus kita cari, harus berusaha kita memahaminya. Ya, harus berusaha kita memahami dengan baik urusan-urusan agama. Kalau dia tidak baik urusan agama, seperti tadi 3 orang pemuda yang datang ke rumah Rasulullah diterima oleh Aisyah, ya mereka bertanya perihal ibadahnya Rasulullah, akhirnya mereka membandingkan antara Rasul dengan mereka, akhirnya mereka dalam beribadah melampaui batas dan ternyata itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah yang bagus itu ibadah yang apa? Kata Rasulullah, ya lakukanlah ibadah sekalipun kecil, ya sampai kamu sendiri yang bosan melakukannya. Ya syukur-syukur kita tidak bosan. Allah tidak pernah bosan menerima amal ibadah kita. Makanya saya tidak menyarankan bapak-bapak, saudara-saudara untuk sholat malamnya lama. Enggak. Mungkin bapak hanya cukup setengah jam saja. Jadi kalau kita sekarang subuh, jam berapa sekarang subuh? Lewat 10 atau lewat berapa? Lewat 10 sekarang ya? Jam 4 lewat 10 atau 11 ya, kurang lebih ya. Ya kira-kira cukup setengah jam saja. Katakanlah kita bangun tadi dari setengah 4. Kalau kita tidur dari jam 8 sampai setengah 4, sudah berapa jam kita tidur, Pak? Coba itu. Sudah cukup banget ya. 8 sampai jam 12 saja sudah 4 jam. Ya, sampai jam 3 berarti sudah 7. Berarti sekitar 7 jam kurang lebih kita tidur. Rasa saya orang tua tidurnya 7 jam cukup tidak? Sudah sangat cukup ya kan? Ya, dan kita bangunlah kita kira-kira 30 menit untuk bersuci dan melakukan qiyamul lail. Insyaallah itu sudah sangat cukup. Dan melakukannya usahakan secara rutin. Terus-menerus kita melakukannya ya. Dan insyaallah itulah amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan yang baik, amalan yang sangat dicintai oleh Allah, ya sekalipun melakukannya sedikit, tetapi melakukannya apa katanya? Saya ulang-ulang lagi. Melakukannya continue terus menerus. Malah, nah ini ilmu nih. Kalau ibadah rutin yang sifatnya sunnah kita lakukan, kemudian kita tidak melakukannya, umpamanya karena apa? Biasanya kita melakukan qiyamul lail, tapi suatu saat kita tidak melakukan qiyamul lail, umpamanya karena apa? Umpamanya karena sakit mungkin, ya kan Mbak ya? Karena sakit mungkin tidak bisa melakukan sholat malam, ya. Kemudian karena apa lagi? Karena safar, sedang pergi pulang kampung umpamanya, ya kan Mbak? Naik kereta, naik pesawat dan lain sebagainya, katakanlah naik bis atau malah bawa mobil sendiri, ya kan? Tidak mungkin melakukan qiyamul lail di tengah jalan. Ya maksudnya berhenti di masjid, bukan di tengah jalan, Tuhan di tengah jalan. Mungkin tidak bisa melakukan qiyamul lail karena melakukan safar. Atau kemungkinan itu yang paling sering ya. Yang kemungkinannya adalah kesiangan. Jadi sakit, safar atau kesiangan. Maka boleh diganti melakukannya, yaitu setelah melakukan sholat subuh sampai sholat zuhur. Lama ya intinya. Jadi melakukan qiyamul lail biasanya malam hari,
tapi malam itu tidak melakukannya karena kesiangan umpamanya, maka boleh melakukannya kita setelah menunaikan sholat subuh. Jadi gitu Pak ya. Ini ilmu. Jadi kalau ada ibadah yang biasa kita lakukan kemudian kita tidak melakukannya karena ada halangan tertentu yang tadi sudah disebutkan, maka boleh menggantinya, yaitu setelah melakukan sholat subuh sampai kira-kira menjelang sholat zuhur. Jadi boleh Pak. Apa alasannya? Pertama, sebuah hadis Rasulullah tentang mengganti ibadah yang sifatnya sunnah kita lakukan tapi karena satu hal tidak bisa kita lakukan. Yang kedua adalah perbuatan amal yang sifatnya rutin, kalau kita tidak melakukannya, ya maka Allah akan catat tetap seperti kita melakukannya. Ya, kan kalau kita sakit mungkin kita tidak bisa melakukan karena badan sedang lemah. Insya Allah kalau kita melakukannya rutin, ya sekalipun kita sakit kita akan dicatat seperti orang yang melakukan. Tapi kalau kesiangan, itu tidak menjadi alasan kita tidak melakukan. Nah ini demi kita melakukan ibadah itu sifatnya rutin. Kalau sakit iya, ya kan Pak ya. Safar iya. Tapi kalau kesiangan, ya malam hari kita tidak melakukannya, maka kita ganti, yaitu pada siang hari atau di pagi hari. Yang tidak boleh melakukan sholat itu artinya sholat sunnah setelah subuh. Seperti halnya melakukan sholat sunnah ba'diyah asar, itu yang tidak ada. Ba'diyah asar dan ba'diyah subuh itu tidak ada. Tapi melakukan ibadah yang sholat yang lain itu ada. Contoh melakukan sholat mayat. Sholat mayat, ada mayit, ada orang meninggal, ya umpamanya. Meninggalnya di sore hari, tetapi memungkinkan dia untuk dikubur, maka dimandikan, kemudian dikafani. Maka sebelum dikuburkan tentu harus wajib disolatkan, ya, yaitu setelah sholat asar, ya itu boleh. Yang tidak ada itu adalah ba'diyah asar 2 rakaat, itu tidak ada. Ba'diyah subuh 2 rakaat itu tidak ada, tidak seperti halnya sholat yang lain. Ba'diyah zuhur ada nggak? Ada, ya kan. Ba'diyah maghrib ada, ba'diyah isya ada, dan malah itu sifatnya muakkad. Artinya Rasul ya tidak pernah tinggalkan 2 rakaat sholat zuhur setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Itu sifatnya adalah muakkadah. Ada berapa sholat sunnah muakkadah? Ada 12 rakaat. Coba sebutkan 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, ya Pak ya. 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur itu muakkadnya itu 4. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Betul 12? Ulangi lagi coba. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, jadi sudah berapa? 6. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur jadi 8, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Malah dalam sebuah hadis kata Rasulullah, siapa orang yang melazimi, membiasakan diri sholat muakkadnya selama 12 rakaat, sebanyak 12 rakaat, maka nanti dipersilakan untuk masuk ke surga dari pintu yang mana saja. Jadi maka kita jaga ya sholat itu, ya mudah-mudahan kita termasuk seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk masuk ke surga dari pintu yang mana saja. Dan juga bukan berarti qobliyah asar tidak ada, qobliyah asar ada. Qobliyah asar juga termasuk 4 rakaat. Tapi bukan berarti orang melakukan 2 tidak boleh. Ya kalau dia cuman sempatnya 2 rakaat, katakanlah Bilal sudah mau mengumandangkan apanya? Iqamatnya, tentu kita tidak boleh bersikeras untuk melakukan qobliyah asarnya 4 rakaat. Tapi ya yang di dalam hadis kita diperintahkan qobliyah asar itu adalah 4 rakaat. Bagaimana melakukannya? Yaitu 2-2. Termasuk tadi qobliyah zuhur juga kita 4 rakaat, tetapi melakukannya tetap 2-2. Begitu pula kalau memang sudah tidak ada waktu panjang, kita melakukannya 2 pun sudah cukup. Artinya tidak memaksakan untuk jadi 4. Begitu Pak ya. Jadi qobliyah asar juga ada. Qobliyah maghrib ada. Ya, qobliyah isya juga
ada. Cuman sifatnya tidak muakkadah. Apakah boleh kita melakukan? Dianjurkan kita untuk melakukan. Yang muakkad tadi ada berapa? Ada 12 rakaat. Nah itu sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kembali lagi bahwa di antara ciri ya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu adalah siapa? Orang yang memahami agama secara benar, ya urusan-urusan agama dia pahami secara benar. Ya. Ini baru lewat 30, sudah waktu Isyraq belum? Lewat 28 ya. Kalau saya sih pendapat saya begitu Pak, mohon maaf ya. Dan sudah saya baca referensinya. Jadi cara menghitung sholat Isyraq itu adalah 90 menit ketika tiba sholat subuh. Jadi kalau subuh itu lewat 10 katakanlah, itu berarti tambah 90 menit. Nah, tambah 60 menit ya berarti ketemu ya. Jadi kalau tadi 4.10 berarti 5.10 berarti ditambah 30 menit lagi. Begitu Pak kalau saya. Bapak-bapak mungkin ada yang lain hitungannya gimana? Hah? Pak Ari? Gimana? Pak Teguh? Jadi berapa tuh? Jadi lewat 30? Lewat 30 jadinya? Sekarang? Jadi hitungannya gimana? Iya, artinya tiba sholat sunnah Isyraq, sholat sunnah suruh itu menghitungnya tuh begitu. Jadi kalau baru lewat katakanlah 30 itu baru Isyraqnya dia. Maka harus ditambah dengan sekitar 10 menit atau 12 menit begitu. Jadi makanya lebih tepatnya tadi ngitungnya adalah kira-kira waktu sholat subuh ditambah dengan 90 menit. Itu berarti sudah tiba sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah Isyraq. Begitu. Karena kalau baru terbit itu di mana? Katanya setan itu ya sedang menyembah matahari. Ya ketika dia baru terbit dan begitu pula ketika dia baru terbenam. Itu dilarang kita melakukan sholat. Tapi setelah itu ya kita disunahkan tadi sholat sunnah Isyraq. Jadi kita sabar dulu sebentar ya. Oke. Jadi lewat 40 lah kira-kira. Jadi yang keenam tadi al-ma'rifatus shahihah bi umuriddin. Ya, jadi di antara ciri wali Allah itu adalah orang yang memahami, mengetahui yaitu urusan-urusan agama secara benar. Jadi ternyata ekstrim di dalam agama dilarang. Kemudian yang ketujuh adalah al-iktsaru minan nawafil. Ya. Al-iktsaru minan nawafil. Kita diperintahkan memperbanyak ibadah-ibadah yang sifatnya nawafil, ibadah yang sifatnya sunnah. Kalau ibadah yang sifatnya wajib kita tidak tambah dan tidak kurangi. Salat subuh walaupun badan sedang dalam kondisi apa? Bangun tidur, habis istirahat, sehat, seger buger, udaranya juga ya bagus, fresh. Ternyata kita tidak disarankan ya salat subuh kita ditambah katakanlah menjadi 3 rakaat atau menjadi 4 rakaat. Tapi salat zuhur ya walaupun mungkin dalam kondisi kita agak lelah karena habis kerja di pagi hari, ya di siang hari kita enaknya istirahat, tapi ternyata kita sholat dulu. Sholat zuhurnya berapa rakaat? Yaitu 4 rakaat. Jadi sholat wajib kita sebanyak 5 kali, tidak boleh kita tambah menjadi 6 kali, atau tidak boleh kita kurangi katakanlah menjadi 4 kali atau 3 kali. Begitu pula bilangan rakaatnya juga tidak boleh kita tambah dan tidak boleh kita kurangi. Atau puasa, kalau lagi semangat nih, ya besok sudah tanggal 1 Syawal. Ya, besok sudah tanggal 1 Syawal. Padahal sudah puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Karena lagi semangat puasa, umpamanya besok harinya ditanya nggak mau buka, saya pengen puasa. Ya, tanggal 1 Syawal dia masih pengen puasa karena lagi semangat beribadah. Boleh tidak? Tidak boleh, karena itu adalah puasa ya wajib Ramadan kita adalah di bulan Ramadan. Maka di luar bulan Ramadan kita tidak boleh ya lebih-lebih di tanggal 1 Syawal. Karena tanggal 1 Syawal termasuk puasa yang sifatnya haram. Atau mau jaga-jaga nih Pak, besok tanggal berapa? 1 Ramadan besok ya.
besok hari apa? Ini maksud saya jelaskan karena orang bisa jadi salah. Ya, orang bisa jadi salah. Ya, besok tanggal 1 Ramadan, besok hari apa? Hari Senin. Saya mau jaga-jaga, jangan sampai puasa saya kurang. Jangan-jangan pemerintah hitungnya salah. Begitu umpamanya. Orang di Saudi udah puasa, ya. Begitu dia ngomong dan lain. Udah kalau gitu saya puasa dari hari ini deh. Ya, puasanya dia dari hari Ahad. Padahal pemerintah belum mengumumkan kalau hari Ahad itu belum jatuh tanggal 1 Ramadan. Tapi dia mau jaga-jaga jangan sampai kurang puasanya. 1 bulan yang gak boleh kurang. Dia mau puasa lebih awal. Boleh tidak? Tidak boleh itu. Namanya disebut dengan puasa syak. Puasa apa? Syak pakai shin besar. Shin dengan kaf. Ya, kafnya dikasih tasdid. Syakkun. Puasa syak. Puasa syak itu artinya puasa ragu. Ya, puasa ragu. Karena kita beribadah ini aturannya harus jelas, clear. Harus jelas. Tidak boleh samar-samar. Ya, tidak boleh samar-samar karena dia menjaga puasanya jangan sampai kurang, akhirnya dia puasa lebih apa? Lebih awal. Itu tidak boleh juga. Pak Etam itu ngada-ngada aja katanya. Ya, yang gitu-gitu aja dijelasin. Karena ini penting. Masalah pemahaman agama ini harus jelas clear. Buktinya apa? Ini saya sebutkan lagi. Saya bukan menyebutkan aib. Ada salah satu anggota dewan DPR pusat malah. Ya kan kalau orang anggota DPR ya kira-kira mestinya dia bagus pemahamannya. Dan malah dia dari daerah pemilihan santri lagi, ya. Dari daerah Purwakarta, ya kan? Ternyata dia ngomong apa? Saya nyembelih kurban saya katanya 1 hari sebelum tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Karena saya harapkan daging yang saya berikan kepada fuqara dan masakin bisa dimakan sebelum hari Idul Adha. Benar tidak itu, Pak? Anggota DPR ngomongnya begitu. Ya, saya baca di sini beritanya, ya. Waktu kemarin belum lama Idul Adha itu. Ya, jadi ada orang yang melakukan penyembelihan hewan kurban ya 1 hari sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Benar tidak? Ya tidak benar lah. Di zaman Rasulullah itu sudah ditanyakan oleh para sahabat perihal itu. Dan begitu pula, begitu semangatnya katakan melakukan qiyamul lail, ya umpamanya dia sebelum sholat isya, mungkin aja nunggu imam lama sholat isyanya. Saya mau sholat witir dulu deh. Ya, padahal dia belum melakukan sholat isya. Sah tidak sholat witirnya? Ya tidak sah. Ya, itu masalah waktu. Jadi maka beribadah ini kita harus paham, harus mengerti. Nah, tadi diantara ciri ya hamba Allah ini, ciri wali-wali Allah ini adalah orang yang al-iktsaru minan nawafil, yaitu orang yang banyak melakukan ibadah yang sifatnya sunnah. Makanya coba perhatikan untuk berzikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah yaitu sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kamu kepada Allah baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Makanya seorang mukmin, seorang muslim itu ya, maka dia berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Baik pada waktu dia duduk, baik pada waktu dia berdiri, baik pada waktu dia diam, baik pada waktu dia berjalan, maka dia pun berzikir. Baik zikir yang sifatnya qalb, hati, maupun zikir lisan, atau selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hatinya selalu ingat pada Allah. Ya. Hatinya selalu mengingat Allah. Karena banyak sekarang orang yang sudah lupa sama Allah. Sampai sudah diingatkan pun masih juga enggak ingat juga. Ya. Apa? Rumahnya di dekat masjid, rumahnya di dekat musola, ya. Azan berkumandang 1 hari berapa kali? 5 kali. Banyak yang tidak tahu. Ya, kalau kita tanya berapa kali ya muazin di masjid kamu itu berkumandang, ya. Bilal muazin mengumandangkan azannya berapa kali? Enggak tahu dia. Dia tidak dengar. Ya, dia tidak mendengar. Banyak sekarang orang sudah semacam itu. Ya, padahal telinganya itu sama dengan kita. Ya, sebesar ini. Ya, diameternya ya 3 cm. Ya kan? Atau berapa? 6 cm. Ya kan telinga. Tapi banyak orang yang tidak mendengar ya bahwa azan itu dalam sehari semalam berapa kali?
yaitu 5 kali. Buktinya dia kalau lagi main tetap dia main, kalau dia sedang game tetap game, kalau lagi dia ngobrol tetap ngobrol. Ya Pak ya, kalau lagi dia tidur sedang tidur terus menerus, dia tidak pernah mendatangi masjid. Nauzubillah. Nah, yang diperintahkan adalah memperbanyak ibadah yang sifatnya sunnah. Ya. Nah, puasa, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita tidak dianjurkan puasa terus-menerus setiap hari. Maksimal bagi orang yang mungkin bersemangat untuk berpuasa sunnah, maksimal puasa Daud saja. Gitu Pak ya. Jadi, karena mungkin saja ada orang di antara kita yang mungkin bersemangat untuk berpuasa, tidak boleh lebih daripada puasa Daud. Maksimal puasa Daud. Termasuk baca Quran pun maksimal. Menamatkan Quran 30 juz itu maksimalnya itu adalah tidak kurang dari 3 hari. Ya, tidak boleh kurang dari 3 hari. Jadi baca Quran itu jadi maksimal walaupun sangat semangat itu 30 juz 3 hari. Tidak boleh kurang, pokoknya 2 hari atau 1 hari itu tidak boleh. Ya, begitulah Rasulullah SAW menyarankan kepada kita. Kenapa? Karena khawatir ibadah itu melakukannya sekali-sekali. Padahal tadi hadis yang sudah duluan, ibadah itu walaupun sedikit, tetapi melakukannya adalah continue, jauh lebih utama daripada ibadah yang banyak tapi melakukannya sifatnya insidentil. Kemudian yang ke-8 adalah al-ihtikamu li syar'illah. Itu berusaha untuk senang, ridho, ikhlas, suka, happy dengan hukum-hukum syariat Allah. Jadi tidak membantah, apalagi menolak hukum-hukum syariat Allah. Jadi terhadap syariat Allah dia lakukan. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah al-akhlaqul hasanah. Ya, alhamdulillah, ya, berakhlak baik. Ya, akhlak baik ini merupakan ciri daripada aulia Allah, ya, yaitu kekasih-kekasih Allah. Dia mengutamakan akhlakul hasanah. Ya, akhlak yang baik. Mana contoh akhlak yang baik? Ya, terhadap tetangga, terhadap keluarga, ya, dia tidak berdebat, ya. Jadi di dalam agama ini dia tidak mau berdebat. Dia menghindari perdebatan. Bukan berarti kalau menghindari perdebatan tidak boleh bertanya. Ya, lain. Kalau bertanya dengan berdebat itu lain. Kalau berdebat biasanya dia mempertahankan pendapat. Tapi kalau bertanya adalah karena dia perlu penjelasan. Jadi ini adalah disarankan justru kalau bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu ya apabila kamu tidak tahu. Ya, bertanyalah kamu kepada orang yang lebih paham, lebih mengetahui. Nah, ini paling tidak ya ada 9 ciri-ciri alamat ya orang-orang yang dikatakan sebagai wali-wali Allah. Ya. Jadi silakan kita mengaca diri kita, apakah ada 9 ya ciri ini ada pada diri kita. Mudah-mudahan ya kalau sudah ada terus kita pertahankan, kalau belum berarti kita sempurnakan. Apa tadi yang pertama? Bertakwa kepada Allah. Yang kedua taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga cinta dan benci karena Allah. Yang keempat zuhud terhadap dunia. Ya, yang kelima adalah tidak melampaui batas di dalam beribadah. Yang keenam berusaha tahu, paham secara benar urusan-urusan agama. Yang ketujuh memperbanyak ibadah yang sifatnya sunnah. Yang kedelapan yaitu berhukum dengan syariat Allah. Dan yang kesembilan berakhlak mulia, berakhlak terpuji. Mudah-mudahan ada pada diri kita. Ya, mudah-mudahan ada pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mari sama-sama ya kajian kita pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.